Jemaah pengajian Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk istiqomah dalam majelis Nurul Ilmi mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Athaillah As-Sakandari. Namun sebelumnya alhamdulillah kita sudah memasuki paruh yang kedua di bulan Sya'ban. Tadi malam nisfu Sya'ban. Bermawasi asin dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah takdirkan, berikan ketetapan takdir kita untuk setahun yang ke depan. Mudah-mudahan takdir yang baik, umur yang panjang, yang berkah, dijauhkan daripada mara bahaya, dan juga diberikan rezeki sehingga kita tidak tergantung terhadap orang lain. Ini proposal kita tadi malam, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini keterangan dari baginda Rasulullah SAW, kalau kita sudah memasuki paruh yang kedua di bulan Sya'ban, maka kita hendaknya tidak puasa lagi. Kalau kemarin-kemarin tidak puasa, tapi kalau kemarin-kemarin puasa boleh nyambung. Kita masih berpuasa bahkan sampai menjelang Ramadan kita puasa. Tapi kalau kemarin-kemarin tidak puasa, sudah pertengahan Sya'ban kok puasa, ini makruh. Karena apa? Nanti nggak tahu batasnya masuk Ramadan sampai mana, nggak tahu. Makanya ini kemudian Nabi mengingatkan kalau kita mau puasa, ya puasa sejak mulai masuknya Rajab. Kemudian Sya'ban, baru setelah itu dilanjut dengan puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya kita dengan bab ini. Ketika kita mau memasuki Ramadan, maka kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari bulan tertentu kemudian masuk ke bulan selanjutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu setiap memasuki bulan, termasuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Atau ketika mau masuki satu wilayah tertentu, Nabi itu juga berdoa. Misalnya doa Nabi masuk Madinah ketika mau hijrah. Di antara doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian para ulama mengajarkan, memberikan pengajaran kepada kita. Kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi atau ke Madinah atau masuk ke kota suci Mekah, maka perbanyak doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari satu wilayah tertentu masuk kepada wilayah tertentu. Nah, kalau kita dari Indonesia, keluarkan dari Indonesia, masukkan ke Madinah atau Mekah. Makanya di dalam tafsir disebutkan di antara doa pengen cepat haji atau umroh, ini istiqomahkan doa ini. Jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini saya baca tafsirnya ini di perpustakaan Masjid Madinah. Saya buka, kok ternyata ayat ini jadi doa supaya kita disegerakan, dipercepat untuk haji dan umrah.
Dan alhamdulillah saya tiap habis sholat ini doa ini nggak pernah ketinggalan. Ternyata di antara sirriahnya tadi saya buka di perpustakaan Masjid Madinah. Itu kan di tengah masjid itu ada perpustakaan kecil. Mungkin kalau kita jarang yang tahu. Ada ruangan tulisannya maktabah. Biasanya situ ya isinya orang-orang Arab. Karena memang buku-bukunya yang di sana itu semuanya tulisannya Arab. Saya buka itu di antara keterangannya adalah bahwa kita kalau pengen untuk disegerakan haji atau umroh, doa dengan ayat tadi. Bapak Ibu, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Athaillah As-Sakandari ini, Al-Hikam, bab yang ke-15, beliau mengatakan la tatlub minhu ayyukhrija min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau arada lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jadi kata beliau, la tatlub minhu, jangan engkau mencari atau menuntut Allah ayyukhrijaka, agar Allah mengeluarkan engkau min halatin, dari satu keadaan, liyasta'mila fima, kepada keadaan yang lain. Falau aradaka, maka kata beliau, andai kata Allah menghendaki satu perubahan, lasta'malaka, maka pasti Allah akan mengalihkan engkau min ghairi ikhraj, tanpa harus mengeluarkan dari keadaan itu. Artinya apa? Bahwa ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita misalnya dalam keadaan kita di bulan Rajab atau Sya'ban, pengen kita masuk ke dalam suasana Ramadan, maka sebetulnya kita tidak harus bertemu Ramadan, suasana Ramadan bisa kita bangun. Apa misalnya? Ya, kita suasana Ramadan pasti di sana ada puasa. Maka kita suasanakan di bulan selain Ramadan itu, kita suasanakan dengan puasa. Jadi kita pengen keluar dari satu suasana menuju suasana tertentu, kita tidak harus kemudian kita keluar dari itu. Jadi tadi kita bisa mensuasanakan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, andai kata orang itu tahu fadilahnya Ramadan, maka dia akan memohon ingin semua bulan itu dijadikan Ramadan. Artinya apa? Sebetulnya kita punya fitrah itu. Maka sebelum masuk Ramadan, mensuasanakan bulan selain Ramadan, ya dengan apa-apa yang ada di dalam Ramadan itu kita isi. Di antaranya yang paling besar di Ramadan ya puasa. Maka Nabi SAW itu kemudian mempuasai bulan-bulan selain Ramadan dengan puasa tatawwu atau puasa sunnah. Nabi SAW puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, itu adalah mensuasanakan bulan selain Ramadan agar terbangun suasana Ramadan. Di Ramadan ada Qiyamul Lail, maka membangun bulan selain Ramadan itu ya dengan Qiyamul Lail. Meskipun di bulan-bulan selain Ramadan tidak akan ditemui namanya Lailatul Qadar, tapi di situ keutamaannya sama. Keutamaan Qiyamul Lail
Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi wa minal lail, di sebagian malam, fatahajjat bihi nafilah, maka bertahajudlah, nafilatan lak sebagai tambahan, sebagai kesunahan, yang asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi ketika kita melaksanakan qiyamul lail akan ditempatkan di tempat yang mulia. Ini iming-iming motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Mensuasanakan Ramadan di bulan yang baik. Di Quran juga memberikan motivasi qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam itu dengan dalam surat yang lain misalnya disebutkan ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila au zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam tadi membangun suasana Ramadan. Jadi kata beliau Imam Athaillah As-Sakandari, la tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'mila fiha siwa. Jangan engkau menuntut pada Allah agar mengeluarkan kamu dari suasana keadaan kepada keadaan yang lain. Artinya kita bisa membuat suasana sendiri. Suasana Ramadan di bulan Sya'ban, suasana Ramadan di bulan Syawal, suasana Ramadan di bulan Haji. Itu kita bisa mensuasanakan, membuat sistem dalam diri kita seperti semuanya Ramadan. Karena tadi Nabi SAW pernah memberikan satu gambaran, andai kata umatku tahu tentang fadilahnya Ramadan, maka mereka akan menjadikan semua bulan itu menjadi Ramadan, karena nikmatnya luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam tempat misalnya kita pengen untuk tindak haji, tindak umrah ke Masjidil Haram atau ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tahu kalau kita daftar sekarang, nggak tahu mungkin sekarang 35 tahun baru bisa berangkat. Kita umurnya berapa? Jadi kalau kita daftar sekarang umur misalnya 40 tahun 40 tahun plus 35 tahun, berarti 75 tahun baru berangkat. Nggak tahu yang berangkat dulu hajinya atau innalillahi. Jadi keinginan kita untuk dimasukkan ke kota suci Mekah yang tadi, la tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin, jangan engkau menuntut Allah, berdoa kepada Allah untuk ya Allah disegerakan haji, disegerakan umrah. Tapi kalau memang belum waktunya, ya kita bikin suasana atau bikin amalan yang amalan itu sepadan dengan kita bisa haji atau umrah. Misalnya apa? Nabi SAW ketika bersabda mengenai keutamaan haji, beliau mengatakan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ini kan sudah mentok. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, haji mabrur itu yang bagaimana?
Apakah yang sudah pernah ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah, untuk sa'i di Mas'ah, atau yang sudah pernah wukuf di Arafah? Ternyata apa jawabannya Nabi ketika ditanya siapa yang mendapatkan haji mabrur? Itu beliau tidak menjawab yang sudah pernah ke sana, yang sudah pernah di Arafah, yang sudah pernah tawaf, yang sudah. Tapi jawabannya Nabi apa? Hajjul mabrur man afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasuniya. Jadi kata Nabi SAW, haji mabrur itu cirinya adalah man afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Orang yang ketika ketemu dengan siapa saja nebarkan salam. Jadi ketemu orang salam, masuk rumah salam, masuk masjid salam, di pasar salam. Itu namanya man afsus salam dalam makna yang spesifik. Makna yang lebih luas lagi adalah orang yang menebarkan kedamaian dalam lingkup apapun. Jadi tidak suka menebar hoax atau jadi biang keributan, biang huru-hara. Itu namanya man afsus salam. Ada orang kesusahan ditolong, ada orang mau makan susah dibantu, ada orang yang anaknya mau sekolah nggak bisa membiayai kemudian dia bantu. Itu namanya man afsus salam. Itu ciri daripada kemabruran. Wa it'amut ta'am, yang kedua apa? Suka memberi makan kepada siapapun, kepada orang yang mampu, lebih-lebih kepada orang yang tidak mampu. Jadi suka berbagi. Dan ini sebetulnya Indonesia banget. Kalau Indonesia itu masalah makanan, dilo-dilo bagi makanan, sebentar-bentar bagi berkat. Nah, itu sudah Indonesia banget kalau yang ini. Jadi kalau orang Indonesia, budayanya ini sebetulnya sudah budaya mabrur, budaya orang yang mendapatkan kemabruran haji. Jadi budaya ini tetap baik untuk dilestarikan, karena Nabi mengatakan wa it'amut ta'am, orang yang suka berbagi makanan. Jadi ada kita mau makan, kadang-kadang mau makan sendiri aja nggak enak, terus mikir golek konco. Jadi golek konco untuk makan itu sebetulnya sifat kemabruran. Sifat kemabruran. Kayak saya itu sejak kecil itu kalau makan itu mesti bareng. Giliran makan kemudian sendiri rasanya ting-ting. Dan itu sudah menjadi hal yang baik. Artinya kalau makan kemudian ngajak konco bukan berarti kemudian minta dibayari. Kalau itu akeh tunggali. Tapi nyari teman yang kemudian kita berbagi. Itu namanya it'amut ta'am. Jadi kalau kita punya tradisi itu sebetulnya sudah tradisinya yang diperintahkan Rasulullah, it'amut ta'am. Yang ketiga adalah wasilul arham, orang yang menyambung tali silaturahim. Jadi ini juga Indonesia banget. Kalau Indonesia itu kan nyedulur. Nyedulur itu artinya orang yang nggak kenal saja dianggap sebagai saudara, silaturahim. Tapi jangan kemudian yang orang lain nyedulur, yang sedulur malah ini kadang-kadang kebalik. Maka kita itu baik dengan siapa saja, lebih-lebih kepada sedulur, kepada saudara. Ini wasilul arham. Yang keempat kata Nabi, wasallu wan nasuniyah. Sholatlah di malam hari
ketika orang dalam asik-asiknya tidur terlelap. Jadi di malam hari yang ketika orang lain itu sedang terlelap asik nikmat, tapi kita masih mau bangun, kemudian ambil air wudhu meskipun dalam keadaan dingin, menghadap kiblat, tangannya diangkat, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu sebetulnya sudah mencirikan kemabruran haji. Maka tadi di bab yang ke-15 kitab Hikam ini Al-Imam Al-Abailah mengatakan, la tatlubu minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi masir. Jangan engkau menuntut pada Allah agar mengeluarkan kamu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena kita bisa menjadikan keadaan itu, kita bisa meskipun kita tidak keluar dari keadaan itu. Ya tadi kita pengen keluar dari Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang kita tahu antriannya luar biasa, sampai 35 tahun, 40 tahun. Nah, tapi meskipun kita belum ke sana, kita bisa mensuasanakan supaya kita bisa mendapatkan kemabruran haji. Ya dengan cara tadi Nabi SAW mengatakan bahwa mabrur itu enggak harus ke sana, tapi cukup kita di Indonesia dengan menebarkan salam, menjadikan orang yang teduh, bukan malah menjadi biang kerusuhan atau biang keributan. Yang kedua, menebarkan suka berbagi makanan, suka bersilaturahmi. Kemudian malam hari itu kita tahajud, rukuk dan sujud di hadapan Allah. Itu sudah mabrur kata Rasulullah. Dan ini mabrur yang murah. Dan mabrur yang bisa dinikmati siapa saja. Kalau Nabi misalnya jawabnya, mabrur itu orang yang sudah pernah alumni Arafah misalnya. Ini kan berarti mabrur yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Artinya apa? Keadilannya Allah ini belum menjangkau kepada yang miskin-miskin, yang belum berangkat ke sana. Hanya jawabannya Nabi luar biasa. Jawabannya Nabi cukup, mabrur itu ya kalau kita diberangkatkan atau kita bisa ke sana, alhamdulillah. Sudah punya ongkosnya, ada kesempatannya, perjalanannya ada, kemudian keadaan suasananya aman, kita berangkat ke sana, alhamdulillah. Tapi toh andai kata kita belum diberangkatkan ke sana, itu peluang kemabruran itu sama diberikan oleh Allah, asal mau. Asal kita itu mau, ya kita mendapatkan mabrur. Ya tadi, jadikan diri kita itu untuk menjadi agen-agen kedamaian. Setiap ketemu assalamualaikum, setiap ketemu assalamualaikum, itu kan rasanya damai, rasanya kemudian sejuk. Orang yang dalam keadaan misalnya hatinya lagi gak cocok saja, dikasih salam itu jadi lembut, jadi lentur lagi. Apalagi orang yang memang gak ada problem, gak ada masalah, dikasih salam, wah ini doa luar biasa. Setiap kasih salam doa luar biasa. Artinya bahwa dunia peradaban ini bisa dibangun dari sesuatu yang sangat mendasar dengan afsus salam, menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Jadi mensuasanakan tadi, tidak harus kita masuk ke satu tempat atau kita minta ya Allah keluarkanlah aku dari kondisi ini kepada kondisi yang lain. Dan tadi kata beliau Al-Imam Athaillah As-Sakandari, apabila Allah telah menghendaki perubahan itu,
pasti Allah akan mengalihkanmu kepada keadaan yang baru dengan tidak perlu mengeluarkan Anda dari keadaan yang lama. Jadi keadaan kita meskipun gak sampai ke Mekah itu bisa mendapatkan kemakmuran. Ini kalau dalam hal waktu seperti tadi, kita pengen masuk Ramadan atau pengen menjadikan Ramadan itu ya bisa di semua bulan-bulan itu kita suasanakan dengan Ramadan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita dalam keadaan tadi, misalnya kita ditakdir menjadi orang yang dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berdosa, atau kita ditakdir menjadi orang yang dalam keadaan taat, dalam keadaan baik. Kemudian orang yang dosa ini pengen, dan memang setiap orang pasti punya fitrah pengen keluar dari sisi-sisi buruk dan sisi-sisi kelamnya. Sebejat apapun, sejelek apapun, sependosa apapun, pasti dalam hatinya pengen keluar dari lingkaran dosa, lingkaran kemaksiatan. Misalnya orang yang nakal, itu pasti ya dalam hatinya punya rasa sedih kalau misalnya melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Cuma kadang-kadang karena keadaan terpaksa menjadikan dia itu masih berlumur di dalam dosa. Maka kata Al-Imam Athaillah dan juga Al-Quran itu memberikan satu motivasi, la tai'asu mir rahmatillah, wala tai'asu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa itu gimana? Artinya dia tetap menjaga fitrahnya, bahwa dia pengen keluar dari suasana dosa tadi. Menjaga fitrahnya, kemudian berusaha semaksimal mungkin, punya target menjadi orang baik. Itu sudah dianggap sebagai prestasi yang dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia masih berkubang mungkin karena faktor ekonomi, karena faktor mungkin teman dan lain sebagainya, kemudian gak bisa lepas. Sikap-sikap dan keinginan dalam hati yang ingin keluar dari seperti itulah yang kemudian Allah mencatat, dan pastinya itu kemudian Allah nanti akan memberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, banyak juga orang-orang yang ketika dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah atau menjadi orang baik, kemudian lupa bahwa taatnya dia, baiknya dia itu adalah qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa sehingga merasa kemudian ketika dia lagi baik seperti baik karena dirinya sendiri. Dia menjadi baik seperti bahwa baiknya itu karena usahanya sendiri. Ini malah enggak baik. Bahwasanya hadza min fadli rabbi, seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang ketika beliau itu diberikan keleluasaan, kekuasaan yang luar biasa, harta yang luar biasa, beliau tetap dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan hatinya itu sumeleh dan merasa bahwa hadza min fadli rabbi, ini bukan apa-apa, bukan usaha, bukan karena usahaku, bukan karena kepinteranku, bukan karena kepiawaianku, tapi hadza min fadli rabbi,
ini hanya titipan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan hati, memanage hati supaya dalam keadaan rendah hati itu perlu dimanage dengan baik. Jadi ketika kita berpuasa tidak merasa paling hebat, ketika kita menjadi orang kaya tidak menjadi kaya sendiri, ketika kita dititipi ilmu tidak menjadi orang yang seperti peminter, tapi kemudian hatinya menjadi rendah. Ini ada satu tulisan yang luar biasa. Orang yang rendah hati itu enggak akan bisa untuk dijatuhkan. Karena apa? Hatinya sudah rendah. Maka rendahkanlah serendah-rendahnya, orang lain tidak akan bisa menjatuhkan. Kenapa kita jatuh atau dijatuhkan? Karena seringkali kita kadang-kadang muluk, kadang-kadang merasa tinggi. Orang yang tinggi atau merasa tinggi itu mudah sekali untuk dijatuhkan, jatuh sendiri atau dijatuhkan. Hanya supaya kita tidak jatuh tadi, kita menempatkan diri dengan posisi yang rendah hati, atau bahasa lainnya itu adalah tawadhu, orang yang rendah hati. Dikasih kesempatan, dikasih kelebihan apapun, itu tidak menjadikan hati kita itu kemudian merasa awang-awang, merasa tinggi, tapi selalu merunduk di hadapan orang. Jadi di hadapan orang yang rendah kita lebih rendah lagi. Di hadapan orang yang hina kita merasa lebih hina lagi. Meskipun betul-betul di hadapan kita orang yang paling hina, yang kita tahu persis kehinaannya, itu saja kalau kita bisa merendahkan diri di hadapan orang yang paling rendah sekalipun, itu ketawaduan yang luar biasa. Dan kita nggak akan bisa dijegal. Karena tadi, gimana dijegal kalau kita sudah rendah di hadapan orang? Namanya tawadhu. Maka tawadhu itu satu sifatnya Rasulullah, yang sifat ini kita harus pupuk terus hingga kita bisa menjadi orang-orang yang di hadapan Allah mulia di hadapan Allah dengan sifat takwa. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perasaan kita tadi tidak menuntut Allah untuk menjadikan kita itu dalam satu keadaan tertentu. Misalnya kita masih dalam keadaan miskin, jangan menuntut Allah untuk mensegerakan kita menjadi kaya. Karena boleh jadi kemiskinan kita itu kemiskinan yang membawakan kita itu menjadi baik menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kacamata kita itu kadang-kadang sangat terbatas, sehingga kita itu seringkali meminta porsi yang di luar kita. Kita dalam keadaan kaya misalnya, kemudian mohon kepada Allah untuk miskin karena habis membaca hadis tentang kemuliaannya orang miskin misalnya. Ya kita nggak usah begitu, karena miskin ya ada keutamaannya sendiri. Ketika kita kaya juga banyak keutamaannya sendiri. Jadi ya kita nikmati apa yang menjadi peran kita sekarang. Ini makna dan inti daripada pelajaran bab yang ke-15 yang beliau Al-Imam Athaillah As-Sakandari itu mengatakan la tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Inti dari ini adalah menjadikan kita itu syukur terhadap
takdir yang sekarang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perankan menjadi peran yang terbaik. Ditakdir oleh Allah saat ini mungkin menjadi orang yang gak berpunya, miskin. Maka perankanlah miskin itu dalam peran yang baik. Peran yang baik itu gimana? Jangan kemudian mengambil haknya orang lain. Jangan menjadi beban terhadap orang lain. Nah, itu miskin yang bermartabat. Miskin yang bermartabat tadi tidak mengambil miliknya orang lain, tidak membebani orang lain. Kadang-kadang sudah miskin, nakalan, jadi malah jadi beban orang lain. Kalau makan enak itu sebetulnya miskin kaya sama saja, karena enak itu bukan masalah menu. Makanan enak itu bukan masalah harga. Nabi SAW ngasih tips makanan enak itu tadi bukan masalah menu, bukan masalah harga, bukan masalah tempatnya kita makan di restoran mana yang mungkin viral dan lain sebagainya. Tapi Nabi cukup memberikan resep makan enak. Apa itu? Idamuhu alju. Makanan enak itu kalau lauknya adalah lapar. Jadi kalau sudah lapar itu apapun jadi enak. Coba nanti kita rasakan di bulan Ramadan, apa aja jadi enak. Bahkan air putih pun itu jadi sangat-sangat nikmat. Hanya berlaukkan tempe, tahu saja itu sudah luar biasa spesial. Dan ini pasti bisa dinikmati oleh siapapun. Yang kaya ya bisa nikmati, yang miskin juga bisa nikmati. Kadang-kadang yang kaya aja bisa beli apa saja, malah makannya tempe godokan. Karena apa? Karena mungkin punya penyakit tertentu yang pantangan terhadap makan. Jadi Nabi itu luar biasa memberikan resepnya makan enak itu cukup. Beliau mengatakan idamuhu alju. Lauk terbaik, lauk terenak itu kalau dalam keadaan kita itu lapar. Maka lapar itu lauk ternikmat. Dan ini bisa dinikmati oleh siapapun. Makanya tadi, kalau kita dalam keadaan miskin, maka jadilah miskin yang bermartabat, miskin yang punya wibawa, tidak mengambil haknya orang lain, tidak menjadi beban orang lain. Jadi tidak menjadi beban orang lain kan? Mau makan ya sudah seadanya. Adanya cuman garam, ya makan lauknya garam. Adanya cuman ikan asin, ya ikan asin. Tidak kemudian sudah miskin gayanya orang kaya. Ya, ini yang repot. Ini namanya sudah miskin yang bermartabat. Ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya pun jangan kemudian berlagak atau bersikap seperti sikapnya orang miskin. Jadi orang kaya ya gentle, tampakkan kekayaannya. Menjadi orang yang lumo, suka berbagi, itu kan penampakan orang kaya. Udah kaya, medit, pelit, bin bakhil, itu kan namanya kaya yang tidak bermartabat. Karena apa? Karena pasti ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Jadi pelajaran dalam bab yang ke-15 ini adalah syukur keadaan apapun yang Allah tetapkan untuk kita perankan dengan sebaik-baiknya. Karena nggak mungkin orang di dunia ini miskin semua, juga nggak. Orang semua di dunia kaya semua juga nggak mungkin. Allah itu sudah desain, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang pintar, ada yang setengah pintar, ada yang bodoh. Itu semuanya punya kelebihan masing-masing.
Wong Nabi dalam memuji orang bodoh itu juga kadang-kadang memuji dengan sundulan gitu. Memuji dengan betul-betul senang Nabi. Senangnya terhadap orang bodoh itu apa? Gak dihisap. Dan namanya orang bodoh itu ya diapa-apa guys, gak bisa. Dan ini gak bisa gak terkena taklif hukum. Jadi misalnya orang sholatnya salah karena bodoh, itu dimaklumi oleh Allah. Jadi sudah belajar bertahun-tahun dilala yang memang IQ-nya mungkin IQ rendah, diajarin, dibimbing ya tetap nggak bisa. Itu Nabi SAW sampai membebaskan dalam perkara hukum. Saking mulianya orang yang bodoh, yang dalam keadaan tadi. Terus diajari kalau yang nggak pinter-pinter, ya udah malah dibebaskan oleh Allah Subhanahu. Orang yang pinter pun dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran itu sangat jelas. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, tinggal pilihan kita. Kita pengennya jadi orang yang bodoh atau orang yang pintar. Sama-sama punya kelebihan. Tapi ini kan sudah tadi catatan yang Allah tetapkan untuk kita. Kadang orang kemudian ditetapkan jadi orang yang bodoh. Kadang orang tetapkan jadi orang yang pintar. Maka tugas kita sebetulnya adalah perankan dengan semaksimal mungkin dalam peran kita. Ketika orang bodoh, tadi jadilah orang bodoh yang bermartabat, orang miskin yang bermartabat, orang yang berilmu yang bermartabat, orang yang kaya yang bermartabat. Ini orang yang sadar diri, sadar posisi. Karena apa? Karena itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang syukur itu orang yang tahu diri, diberikan oleh Allah ilmu, ya, kemudian dengan ilmunya itu mengajarkan, membimbing, mengarahkan yang ditakdir oleh Allah dengan banyaknya harta, maka banyaknya harta itu kemudian saling berbagi, saling membantu dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud la tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhram. Kata beliau, jangan engkau menuntut pada Allah, memohon kepada Allah agar mengeluarkan kamu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Apabila Allah telah menghendaki perubahan itu, pasti Allah akan mengalihkanmu kepada keadaan yang baru dengan tidak perlu mengeluarkan Anda dari keadaan yang lama. Jadi kalau memang kita sudah ditakdirkan dari bodoh ke pinter, ya alhamdulillah. Dari miskin ke kaya, ya alhamdulillah. Jangan gege mongso kemudian berharap sampai suudzon sama Allah. Kadang-kadang orang yang karena kekarepan dan keinginannya itu sangat tinggi, usahanya sudah maksimal, hanya karena kemudian suudzon sama Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, kok masih miskin terus ya Allah. Ini kemudian yang timbul adalah suudzon sama Allah. Ya Allah, saya sudah bantu ini, kok masih begini terus ya Allah. Nah, ini yang perlu dihilangkan, kesadaran tentang ma'rifatullah, bahwa semuanya adalah sudah dikehendaki Allah. Kalau kita kemudian ikhtiar dari bodoh, kemudian Allah berikan pemahaman menjadi orang pintar. Dari miskin kemudian dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, Allah berubah menjadi orang yang kaya. Nah, tadi kita kemudian punya kesadaran sikap ketika dalam keadaan miskin bagaimana, sikap ketika dalam keadaan bodoh bagaimana, sikap dalam keadaan kaya bagaimana, sikap dalam keadaan pinter
Itu bagaimana? Ini yang dimaksud dengan bab apa yang ke-15. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Monggo, ada. Jadi, monggo.